Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazila, NPM 191400036, semester 6C dari Prodi PGSD. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi oleh dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, SPD, MM. Adapun tugasnya yaitu membuat video presentasi terhadap paper tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan paper tersebut. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib, ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa, yang artinya bila peraturan itu dilanggar, maka kepada pelanggarnya akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsip, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, yang artinya orang-orang tidak mau tunduk dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa lain halnya di negara-negara yang menganut sistem korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Polisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Perbuatan tindak korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Mahuha, berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga yaitu pejabat yang serakah. Yang keempat, law enforcement tidak berjalan. Yang kelima yaitu disebabkan oleh law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. Yang keenam yaitu pengawasan yang tidak efektif. Yang ketujuh yaitu tidak ada keteladanan pemimpin. Yang kedelapan yaitu budaya masyarakat yang kondusif KKN.
Menurut Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam alinea keempat. Undang-Undang Dasar 1945, amandemen untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Bila mana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang ini, maka kejahatan semakin berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana. Penyalahgunaan narkotika dan sebagainya hanya dapat dikendalikan dari berbagai permasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada, pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukum. Adapun yang menjadi sebab perlakuan penegak hukum aparat kepolisian dan kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK. Sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa tentang pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, praktek penegak hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat. Sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah. Tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim, sekalipun mereka dapat kembali menduduki jabatan publik tertentu. Hal biasanya terjadi ketika terdakwa, tersangka atau terhukum dapat dijadikan sumber uang oleh karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal. Yang kedua yaitu perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegak hukum ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah 1 miliar diproses oleh polisi dan jaksa. Kategori korupsi yang kedua adalah perbuatan seseorang yang telah menimbulkan kerugian di negara di atas 1 miliar yang kewenangan proses hukumnya melalui KPK. Dalam kasus yang ditangani oleh KPK, dampaknya cukup membuat guncangan yang menakutkan bagi terdakwa, tersangka, dan terhukum. KPK jauh lebih tegas dan dipandang sebagai lembaga penegak hukum paling dipercayai di negara ini.
dalam teori hukum pidana bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis dan dibatasi kebebasan hak-hak keperdataan dan hak politik, tetapi juga diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jerah atau kapok, sehingga tidak berkehendak melakukan kembali. Terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukum percobaan. Hasil dengan vonis tersebut, terdakwa korupsi tidak perlu lagi menjalani hukum di penjara. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kondisi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan undang-undang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.